Shalom, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Untuk pagi hari ini Bapa, biarlah kami memberikan hati kami mau buka hati kami, untuk kami boleh menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Kita akan mendengarkan renungan. Saya beri tema atau judul Mengenal Tuhan dengan Benar. Saya bacakan ayatnya dari Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Satu kehidupan kita adalah kehidupan belajar ya, belajar yang tidak akan pernah ada habisnya. Jadi kita belajar mengenal Tuhan dengan benar. Untuk kehidupan saya pun, saya harus tetap belajar untuk mengenal Tuhan dengan benar. Saya akan bagikan satu poin di pertama, yaitu suka akan firman-Nya. Jadi untuk kita mengenal Tuhan dengan benar, kita harus suka akan firman-Nya. Satu kesempatan di mana saya harus belajar ketika saya itu dulu waktu baca firman itu biasanya suka ngantuk. Tapi terus saya mau belajar. Kalau dulu itu suka bolong-bolong ya, jujur. Kalau baca firman itu, kalau lagi mau saya baca, kalau nggak mau ya nggak mau gitu ya. Tapi belajar untuk kalau kita mau belajar mengenal Tuhan dengan benar, harus suka akan firman-Nya. Dan satu hal bahwa ketika kita mau belajar bagaimana kita membaca firman itu, merasa firman itu hidup, bukan sekedar kita membaca firman itu seperti buku biasa itu, kita kayak ngobrol gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lagi baca sesuatu misalnya tentang pertobatan contohnya ya. Jadi Tuhan di sini ada hal-hal yang maksudnya saya perlu belajar di sini, dan atau kadang-kadang ada sesuatu kayak Tuhan tuh ingetin sesuatu gitu kan. Nah di situ kita bisa kayak kita tuh ngobrol gitu kan dari pembacaan Alkitab itu. Jadi makanya kita jadi lama kelamaan jadi suka akan firman itu. Jadi kalau kita itu suka setiap hari makan nasi, kalau kita nggak makan nasi kan rasanya kayak belum makan ya. Nah jadi jadikanlah firman itu seperti kita membiasakan diri itu dengan kehidupan yang sehari-hari kita gitu ya. Jadi kalau kita biasa makan nasi ya kita makan nasi. Jadi kalau kita belum ketemu firman, pasti kita akan merasa kehilangan. Dan itu harus kita hidupkan, suka akan firman Tuhan. Dan yang kedua adalah memberikan hati dipimpin oleh Roh Kudus. Nah satu pengalaman di mana kita kan lagi belajar untuk hidup kita itu terhubung sama Tuhan. Jadi kita harus belajar memberikan hati kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi suatu pengalaman buat saya itu enaknya itu hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Karena apa? Dari kehidupan kita sehari-hari, ya bukan berarti kita itu gak ada kesibukan, sangat sibuk. Pastinya kita namanya kelelahan, pasti kita namanya ngalamin yang namanya kelelahan. Tapi disitulah kita harus belajar memberikan hati kita itu dipimpin oleh Roh Kudus. Kita ngobrol gitu ya. Kalau kemarin si Citintin bagian itu tentang bagaimana kehidupan kita membiasakan diri itu bahwa hidup kita tuh suka ngobrol gitu ya. Sama kayak kita itu sama Bapa kita di bumi gitu ya. Kita kan suka ngobrol ya. Makanya Tuhan Yesus itu keren, disebut itu sebagai Bapa. Kita suka ngobrol sama Tuhan. Kadang kalau mikir-mikir Tuhan itu sifatnya itu kayaknya serius ya. Tapi buat saya pribadi, kadang melihat kehidupan Bapak Gembala, apakah Bapak Gembala itu gak pernah tersenyum atau gak pernah bercanda gitu kan. Bapak Gembala kan suka bercanda juga ya. Dan saya juga belajar menghidupkan bagaimana ketika saya memberikan hati untuk dipimpin Roh Kudus, ternyata Tuhan itu bisa juga bercanda gitu kan. Buat kita itu bisa tersenyum. Jadi kok Tuhan keren gitu ya. Dan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus sebagai Bapa yang dimana memberikan satu kesempatan di mana kita untuk belajar, untuk kita mengenal Tuhan dengan benar itu, ya kita jadi mengenal pribadinya, bahwa Tuhan itu bukan sekedar ngajarin tentang peraturan-peraturan, ngajarin
hal-hal yang sifatnya itu kayaknya otoriter banget gitu kan. Tapi bagaimana kita punya hubungan, kita bisa dekat dengan Tuhan. Dan Pak Gembala juga ngajarin untuk kita bahwa kita harus punya hubungan, punya koneksi yang baik. Kita harus isi kuota kita. Jadi ketika kita butuh, kita bisa pakai itu. Dan kita kan banyak pergumulan atau kita banyak masalah ya dalam kehidupan kita. Kita pakai itu. Makanya berikanlah hati kita itu untuk Tuhan, dan hidup kita itu mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dan biarlah pada pagi hari ini 2 poin ini, yang pertama saya bagikan adalah suka akan firman-Nya, dan yang kedua adalah memberikan hati dipimpin oleh Roh Kudus. Dan saya juga mengajak untuk Bapak Ibu saudara-saudari, dan kalau saya sudah mau, dan saya juga mau gitu ya, saya rindu gitu kan Bapak Ibu saudara-saudari itu mau belajar untuk mengenal Tuhan dengan benar. Saya pun rindu untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Bukan berarti saya tuh mengenal Tuhan atau ngikut Tuhan udah benar, belum sepenuhnya, tapi saya mau tetap mau belajar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan, untuk setiap kami anak-anak-Mu, untuk kami boleh belajar mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Roh Kudus, ini hati kami mau dipimpin oleh Engkau, supaya hidup kami boleh lebih sungguh-sungguh lagi hidup di dalam perkenan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.